Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat setia channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Ya, hari ini kami hadir lagi untuk menemani pagi sahabat semua, berbagi informasi ringan, bermanfaat, dan tentu saja, khusus dibuat untuk Anda, para orang tua yang luar biasa, para sahabat lansia yang senantiasa ingin menjaga kesehatan di usia yang semakin matang ini. Sebelum kita mulai, kami ingin tahu nih, sahabat semua tinggal di mana? Boleh tulis di kolom komentar ya. Apakah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, atau mungkin dari luar negeri yang sedang rindu kampung halaman? Dan usianya sekarang berapa? Sahabat, ada yang sudah kepala 6, 7, atau malah sudah 80 tahun lebih tapi tetap bugar dan aktif? Wah, luar biasa. Semoga panjang umur, selalu diberi kekuatan tubuh, pikiran yang tenang, dan hati yang lapang. Bagaimana kondisi tubuh hari ini? Apakah sendi-sendi terasa ringan? Perut enak? Tidur nyenyak tadi malam? Atau masih ada yang merasa kurang nyaman, seperti pegal, sembelit, atau kurang semangat? Apapun kondisinya, kami doakan. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Semoga tubuh kita semakin sehat. Semoga pikiran kita semakin damai. Dan semoga hari-hari ke depan penuh dengan kebaikan yang tak terduga. Sahabat lansia sehat, kami tahu, seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak sekuat dulu lagi. Jangankan lari, bangun tidur pun kadang terasa berat. Sendi terasa kaku, badan mudah lelah, pencernaan pun tidak serajin dulu. Tapi jangan khawatir. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk merawat tubuh kita dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan di rumah. Dan salah satu hal paling sederhana, tapi sering kita lupakan, adalah minum air putih hangat di pagi hari. Ya, hanya segelas air putih hangat, tapi efeknya bisa luar biasa untuk tubuh kita, terutama bagi kita yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas. Hari ini, kita akan membahas bersama, apa saja manfaat air hangat jika diminum saat pagi hari? Mengapa ini penting bagi kita, para orang dewasa dan lansia? Dan bagaimana cara melakukannya agar tidak salah? Tenang, penjelasannya akan kami sampaikan perlahan-lahan. Tidak terburu-buru. Karena kami tahu, sahabat semua ingin mendengar dengan tenang dan jelas, tanpa harus merasa terbebani dengan istilah medis atau bahasa yang rumit. Jadi, yuk duduk yang nyaman, ambil posisi yang santai, dan bila perlu, siapkan segelas air hangat di dekat Anda. Siapa tahu setelah menonton video ini, sahabat langsung ingin mencobanya. Ingat, sahabat, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Tidak harus ribet. Kadang, rahasia terbesar dari tubuh yang kuat adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Seperti minum air hangat di pagi hari, kebiasaan sederhana yang mungkin bisa membawa perubahan besar dalam kesehatan kita. Di bab berikutnya, kita akan mulai masuk ke pembahasan. Kenapa ya? Banyak dari kita lebih memilih teh atau kopi di pagi hari, tapi justru melewatkan air putih hangat yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh? Dan apakah ada dampaknya jika kita terlalu sering melewatkannya? Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena di sini, kita belajar sehat bersama, dengan penuh kasih dan tanpa menghakimi. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sahabat Lansia Sehat, mari kita jujur pada diri sendiri sejenak. Apa yang biasanya sahabat lakukan begitu bangun tidur di pagi hari? Apakah langsung menuju dapur untuk membuat secangkir teh manis hangat? Atau mungkin kopi hitam kesayangan yang sudah jadi teman rutin bertahun-tahun? Atau malah langsung menyalakan televisi sambil duduk menunggu sarapan? Tanpa terasa, kita memiliki kebiasaan pagi yang terus kita ulang dari hari ke hari. Sebagian dari kebiasaan itu baik, tapi sebagian lagi mungkin sebenarnya bisa kita ubah untuk kesehatan yang lebih baik. Satu hal yang sering sekali kita abaikan adalah minum air putih hangat setelah bangun tidur. Banyak orang dewasa, terutama lansia, tidak menjadikan minum air sebagai rutinitas pertama di pagi hari. Padahal saat tidur, tubuh kita tidak mendapat asupan cairan selama kurang lebih 6-8 jam. Bayangkan, tubuh kita sebenarnya kehausan, tapi kita malah memberinya kopi atau teh duluan. Lalu, mengapa hal ini penting? Karena air putih hangat adalah salah satu cara paling alami untuk membangunkan organ-organ dalam tubuh kita agar mulai bekerja perlahan tanpa kaget. Layaknya mesin tua, tubuh kita pun butuh pemanasan, dan air hangatlah pelumas yang lembut itu. Sahabat lansia sehat,
Boleh jadi kita lebih suka teh karena rasanya manis dan menghangatkan. Atau kopi karena membuat mata melek dan tubuh terasa segar. Tapi tahukah sahabat, bahwa minuman berkafein di pagi hari justru dapat membuat tubuh kita kehilangan lebih banyak cairan? Kafein bersifat diuretik ringan, artinya bisa meningkatkan pengeluaran urin. Jadi alih-alih menghidrasi tubuh, kopi dan teh malah bisa bikin kita semakin dehidrasi kalau tidak diimbangi air putih. Belum lagi jika diminum saat perut masih kosong, lambung bisa menjadi perih. Apalagi jika sahabat memiliki riwayat MAG atau asam lambung tinggi. Maka jangan heran jika setelah minum kopi, perut malah terasa melilit, mual, atau keluar gas berlebihan. Coba ingat-ingat, sahabat, pernahkah merasa lemas meski sudah sarapan? Atau pusing walau sudah minum teh manis? Bisa jadi tubuh belum cukup terhidrasi. Dan kekurangan cairan itu efeknya tidak langsung terasa, tapi perlahan merusak fungsi tubuh, dari ginjal, pencernaan, hingga daya pikir. Sahabat lansia sehat yang baik, air putih hangat memang tidak memiliki rasa, tidak harum seperti kopi atau teh, dan tidak mengandung gula yang membuat lidah senang. Tapi justru karena sifatnya yang murni dan netral, air putih menjadi penolong terbaik bagi tubuh, terutama di usia dewasa ke atas. Di banyak negara, seperti Jepang dan Tiongkok, minum air hangat di pagi hari sudah menjadi budaya turun-temurun. Mereka percaya bahwa air hangat membantu menyeimbangkan suhu tubuh, melancarkan aliran darah, dan memperbaiki metabolisme. Tidak heran jika tingkat harapan hidup mereka termasuk yang tertinggi di dunia. Lalu kenapa kita di sini belum membiasakannya? Bisa jadi karena belum tahu manfaatnya. Bisa juga karena sudah terbiasa dengan yang lain. Tapi kabar baiknya, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Walaupun sahabat sekarang sudah berusia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, tubuh kita tetap akan merespons hal-hal baik. Tubuh kita adalah anugerah yang luar biasa. Selama kita perlakukan dengan baik, ia pun akan bekerja sama. Dan perubahan bisa dimulai dari hal paling kecil. Segelas air hangat setiap pagi. Tidak perlu mahal. Tidak perlu banyak. Tidak perlu repot. Cukup 1 gelas saja. Tapi rutin. Dan dilakukan dengan niat untuk merawat diri. Sahabat lansia sehat. Di bab selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Mengapa air hangat jauh lebih disarankan dibanding air dingin, terutama untuk usia lanjut? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat kita memilih air hangat, dan bukan air es atau air keran yang dingin? Jangan lewatkan, karena penjelasan ini akan membuka mata kita semua bahwa setiap teguk air hangat yang kita minum adalah investasi kecil untuk kesehatan jangka panjang. Sampai jumpa di bab berikutnya. Tetap semangat dan terus cintai tubuh sendiri, sekecil apapun langkah sehat yang kita ambil hari ini. Sahabat lansia sehat, pernahkah sahabat merasa tubuh malah menggigil atau perut terasa tidak nyaman setelah minum air dingin di pagi hari? Mungkin ada yang pernah langsung buang air kecil setelah minum air es? Atau merasa perut seperti kaget? Ya, tubuh kita sebenarnya memiliki reaksi alami terhadap suhu air yang kita minum. Dan reaksi itu semakin terasa seiring bertambahnya usia. Di usia muda, tubuh masih cukup kuat menyesuaikan suhu air yang masuk. Tapi di usia dewasa, apalagi setelah lewat 50 tahun, tubuh mulai membutuhkan bantuan untuk menjaga kestabilan dalam dirinya. Dan itulah kenapa air hangat lebih direkomendasikan daripada air dingin, terutama saat pagi hari. Mari kita bahas satu persatu, agar sahabat bisa lebih memahami. 1. Tubuh kita lebih nyaman dengan air suam-suam kuku. Tubuh manusia memiliki suhu rata-rata sekitar 36-37 derajat Celcius. Ketika kita minum air yang terlalu dingin, tubuh harus bekerja lebih keras untuk menghangatkan air itu agar sesuai dengan suhu dalam. Proses ini bisa menimbulkan reaksi yang tidak nyaman, seperti menggigil, sakit perut, atau bahkan sembelit pada beberapa orang. Sebaliknya, jika kita minum air hangat, tubuh tidak perlu bekerja keras. Air langsung diterima dengan baik, lambung terasa nyaman, dan tubuh bisa fokus menjalankan fungsi-fungsi penting lainnya, terutama di pagi hari saat semua organ baru saja bangun. 2. Air hangat lebih baik untuk pencernaan. Sahabat mungkin pernah mendengar istilah api pencernaan. Dalam dunia pengobatan timur, termasuk pengobatan Cina dan Ayurveda dari India, air hangat dipercaya membantu menyalakan api pencernaan yang membuat makanan lebih mudah dicerna. Air dingin justru bisa memadamkan proses alami ini. Seperti saat kita menyiram api dengan air es, tentu apinya mati. Begitu juga pencernaan kita.
Air dingin bisa memperlambat kontraksi otot-otot usus, membuat kita lebih mudah sembelit atau merasa begah setelah makan. Dengan air hangat, proses pencernaan jadi lebih lancar, terutama jika diminum sebelum sarapan. 3. Air dingin bisa picu nyeri sendi dan otot. Bagi sahabat yang memiliki masalah rematik, nyeri lutut, atau sering merasa pegal-pegal di pagi hari, air dingin bisa memperburuk keluhan tersebut. Mengapa? Karena air dingin bisa menghambat sirkulasi darah dan menyebabkan pembuluh darah menyempit sementara. Sebaliknya, air hangat membantu melebarkan pembuluh darah, memperlancar aliran darah, dan memberi rasa hangat yang menyebar hingga ke ujung-ujung jari. Efek ini mungkin tidak langsung terasa, tapi bila dilakukan rutin, tubuh akan terasa lebih ringan dan nyaman. 4. Air hangat bantu proses detoks alami. Air hangat membantu mengaktifkan keringat dan mempercepat proses pembuangan racun dari dalam tubuh. Ketika kita minum air hangat di pagi hari, tubuh seperti diberi sinyal untuk mulai membersihkan dirinya. Proses buang air kecil dan besar bisa menjadi lebih lancar, dan tubuh terasa lebih bersih dari dalam. Sementara air dingin bisa membekukan proses ini, memperlambat metabolisme, dan membuat tubuh cenderung menahan racun lebih lama. 5. Efek psikologis dan emosional dari air hangat. Mungkin terdengar sepele, tapi air hangat memberi efek menenangkan, terutama bagi orang dewasa yang kadang sulit tidur nyenyak atau mudah cemas. Sensasi hangat saat air mengalir ke tenggorokan memberi rasa nyaman secara emosional, seolah tubuh dipeluk dari dalam. Pagi hari adalah saat tubuh dan pikiran kita masih sensitif. Memberikan air hangat seperti memberi sapaan lembut pada diri sendiri. Dan ini penting bagi kita yang semakin perlu ketenangan jiwa dalam keseharian. Sahabat lansia sehat. Jadi sekarang kita tahu ya, bukan berarti air dingin itu buruk, tapi untuk waktu tertentu dan usia tertentu, pilihan air hangat jauh lebih aman dan bersahabat untuk tubuh. Apalagi bagi sahabat yang sudah memiliki keluhan, asam lambung, nyeri sendi, masalah pencernaan, sering masuk angin, mudah kedinginan. Air putih hangat bisa menjadi sahabat kecil yang menenangkan dan memperbaiki fungsi tubuh tanpa efek samping. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas satu persatu manfaat air hangat bagi tubuh. Dan kita akan mulai dari yang paling umum dialami para lansia, yaitu melancarkan pencernaan. Pernah mengalami susah buang air besar? Atau perut kembung di pagi hari? Bab selanjutnya akan menjelaskan bagaimana air hangat bisa membantu mengatasi masalah itu secara alami, tanpa obat, tanpa repot. Sampai jumpa di bab keempat. Sahabat, tetap semangat dan mulai biasakan hal kecil yang besar manfaatnya. Sahabat lansia sehat yang baik, coba kita pikirkan sebentar. Kapan terakhir kali sahabat merasa nyaman buang air besar? Tidak mengejan, tidak menunggu lama, dan tidak merasa perut kembung sepanjang hari? Bagi banyak orang dewasa, apalagi yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, masalah pencernaan adalah hal yang cukup sering terjadi. Entah itu sembelit, perut kembung, gas berlebihan, atau terasa penuh meski belum makan banyak. Dan tahukah sahabat? Salah satu penyebabnya seringkali bukan karena makanan yang kita konsumsi, tetapi karena tubuh kita kurang cairan di pagi hari. Itulah sebabnya minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa menjadi langkah sederhana yang berdampak besar. Mengapa? Karena air hangat bekerja seperti pelumas alami bagi sistem pencernaan kita. Bagaimana cara kerjanya? Begitu sahabat meneguk air hangat setelah bangun tidur, air itu tidak hanya menghilangkan rasa haus, tetapi juga langsung masuk ke saluran pencernaan, membasahi dinding usus dan membantu pergerakan otot-otot pencernaan yang disebut peristaltik. Otot-otot ini bertugas mendorong makanan dan limbah sisa pencernaan keluar dari tubuh. Tapi kalau kita tidak cukup minum, terutama di pagi hari, otot-otot ini jadi lemas dan lambat bergerak. Akibatnya, bab jadi susah, feses menjadi keras, dan perut terasa penuh. Air hangat membantu melunakkan feses secara alami. Karena suhu hangat itu melemaskan otot, mengendurkan ketegangan di perut, dan memberi sinyal pada usus untuk mulai bekerja. Dan yang paling penting, tanpa harus minum obat pencahar atau ramuan aneh-aneh. Efek jangka panjang jika rutin dilakukan. Bagi sahabat yang mulai minum air hangat setiap pagi secara teratur, dalam beberapa hari atau minggu, sahabat akan mulai merasakan. Bab jadi lebih teratur. Perut tidak mudah begah. Nafsu makan lebih baik. Perut terasa ringan. Gas berlebih berkurang. Bayangkan betapa nikmatnya menjalani hari tanpa rasa tidak nyaman di perut. Tidak perlu lagi duduk lama-lama di kamar mandi. Tidak perlu takut perut kembung saat hendak bepergian. Dan tentu saja,
Tidak perlu bergantung pada obat pencahar yang bisa bikin usus jadi malas bekerja. Dan semua itu hanya dengan segelas air putih hangat setiap pagi. Perlu diketahui, usus kita melambat seiring usia. Sahabat lansia sehat, seiring bertambahnya usia, gerakan usus kita memang akan melambat. Itu sebabnya, banyak lansia mengalami masalah pencernaan meski makannya tidak banyak. Belum lagi jika kita kurang bergerak, duduk terlalu lama, atau terlalu banyak konsumsi makanan olahan, semuanya bisa memperlambat pergerakan usus. Karena itulah, membantu kerja usus dengan air hangat adalah salah satu bentuk perawatan diri yang sangat penting, terutama jika sahabat sudah jarang berolahraga atau memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, darah tinggi, atau kolesterol. Kapan waktu terbaik untuk minum air hangat? Waktu terbaik adalah segera setelah bangun tidur, sebelum makan apapun. Usahakan minum 1 gelas penuh, sekitar 250 ml, air hangat, bukan air panas mendidih, tapi cukup hangat seperti air teh yang baru suam-suam kuku. Jika sahabat ragu dengan suhu, coba tes dulu dengan jari atau tempelkan di bibir. Jika terasa nyaman dan tidak menyengat, berarti aman. Dan sebaiknya tidak langsung minum teh, kopi, atau makan berat sebelum memberi jeda 10-15 menit setelah minum air hangat. Biarkan air hangat bekerja dulu di dalam tubuh. Apakah semua orang cocok? Secara umum, air hangat aman untuk hampir semua orang, termasuk sahabat yang memiliki masalah lambung ringan. Bahkan justru membantu menenangkan asam lambung yang berlebihan. Namun, jika sahabat memiliki kondisi medis tertentu seperti gangguan ginjal parah, pembatasan cairan harian dari dokter, masalah menelan, disfagia, maka lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengubah kebiasaan minum. Sahabat lansia sehat, kadang kita terlalu cepat mencari obat saat tubuh memberi sinyal, padahal banyak hal bisa kita perbaiki dari kebiasaan sederhana. Salah satunya, minum air putih hangat setiap pagi. Tubuh kita bukan mesin yang bisa diganti saat rusak, tapi tubuh kita bisa dirawat, dijaga, dan dipulihkan, asalkan kita mau memberinya perhatian dan kasih sayang. Dan segelas air hangat adalah bentuk kasih paling sederhana untuk tubuh kita sendiri. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manfaat luar biasa lainnya dari air hangat, yaitu kemampuannya membantu tubuh membuang racun atau detoksifikasi secara alami. Apakah benar air hangat bisa membersihkan tubuh kita dari dalam? Bagaimana prosesnya? Dan apakah benar bisa mencegah penyakit? Kita akan bahas dengan tenang, lengkap, dan tentu saja dengan penuh kepedulian. Sampai bertemu di bab kelima, sahabat tersayang. Terus rawat tubuh kita, karena setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih sehat. Sahabat lansia sehat yang baik, pernahkah sahabat merasa tubuh terasa berat? Bukan hanya lelah fisik, tapi juga terasa lesu, mudah ngantuk, kulit kusam, dan perut sering kembung? Bisa jadi itu adalah sinyal bahwa tubuh kita sedang menumpuk racun dan perlu dibersihkan dari dalam. Nah, inilah yang disebut proses detoksifikasi, atau sering disingkat detox. Tapi tenang, sahabat, kita tidak perlu minum ramuan aneh-aneh, tidak harus beli produk mahal, apalagi puasa ekstrim. Karena ternyata, segelas air putih hangat di pagi hari bisa membantu tubuh kita detoks secara alami. Ya, benar, air hangat. Sesederhana itu. Apa itu detoksifikasi dan mengapa penting? Setiap hari, tubuh kita menyerap berbagai zat asing dari makanan, udara, hingga obat-obatan. Tubuh kita memang punya sistem untuk mengolah dan membuang zat-zat tersebut, lewat ginjal, hati, keringat, dan saluran pencernaan. Tapi seiring bertambahnya usia, fungsi organ detoks ini mulai menurun. Hati jadi lebih lambat memproses racun. Ginjal tidak sekuat dulu menyaring darah. Dan usus tidak lagi secepat dulu dalam mengeluarkan sisa pencernaan. Kalau tidak dibantu, lama-lama racun ini menumpuk. Akibatnya, mudah lelah, nafsu makan menurun, kulit terlihat kusam, berat badan naik atau turun tak stabil, sering merasa penuh di perut, sakit kepala tanpa sebab, bau mulut atau keringat menyengat. Semua itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh butuh bantuan untuk membersihkan diri dari dalam. Peran air hangat dalam membantu detoks. Air putih, baik dingin maupun hangat, memang penting untuk membantu tubuh mengeluarkan racun. Tapi air hangat memiliki keunggulan khusus karena mempercepat sirkulasi darah. Air hangat membantu melancarkan aliran darah, sehingga proses penyaringan racun oleh hati dan ginjal jadi lebih efisien.
merangsang keluarnya keringat. Saat kita minum air hangat, tubuh perlahan menaikkan suhu internal. Ini bisa memicu keringat ringan yang membantu mengeluarkan racun lewat pori-pori, mendorong kerja ginjal secara optimal. Ginjal memerlukan cukup cairan untuk menyaring darah. Air hangat yang diminum di pagi hari membantu membangunkan ginjal agar segera bekerja, terutama setelah tubuh puasa cairan semalaman. Membantu hati membuang zat sisa. Hati adalah organ utama detoks. Ia bekerja paling baik saat tubuh terhidrasi. Air hangat membantu hati menjalankan fungsinya tanpa stres tambahan. Mempercepat pengeluaran limbah lewat usus. Seperti yang kita bahas di bab sebelumnya, air hangat memperlancar bab. Dengan begitu, sisa racun dari makanan tidak tinggal terlalu lama di usus besar. Kapan detoks dengan air hangat paling efektif? Waktu paling baik tentu pagi hari, saat perut masih kosong. Mengapa? Karena tubuh belum sibuk mencerna makanan, dan sistem detoks alami justru paling aktif di waktu pagi. Memberikan air hangat ke dalam tubuh di saat itu ibarat memberi alat pembersih saat rumah masih sepi. Hasilnya lebih bersih dan menyeluruh. Sahabat bisa mulai dengan minum 1 gelas, 250 ml, air putih hangat setiap pagi. Jika ingin ditingkatkan, bisa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau irisan jahe, opsional, sesuai kondisi tubuh. Lakukan secara rutin setiap hari, bukan hanya sesekali. Efek yang akan dirasakan jika rutin dilakukan. Banyak sahabat yang sudah mencoba dan merasakan perubahan seperti tubuh terasa lebih ringan, pencernaan lancar, tidak mudah lesu, kulit lebih cerah dan lembab, mulut tidak cepat bau, lebih jarang sakit kepala. Semua ini adalah tanda bahwa tubuh sahabat sedang bersih dari dalam. Dan ingat ya, proses ini tidak instan. Jangan berharap perubahan besar hanya dalam 1-2 hari. Tapi jika sahabat sabar dan konsisten, hasilnya akan terasa dalam beberapa minggu. Catatan penting untuk sahabat lansia. Air hangat memang baik, tapi bukan berarti kita harus berlebihan. Cukup 1-2 gelas di pagi hari sudah sangat membantu. Terlalu banyak cairan sekaligus juga bisa membebani ginjal. Apalagi bagi sahabat yang punya riwayat gangguan ginjal atau jantung. Kalau sahabat sedang menjalani pengobatan tertentu atau memiliki pembatasan cairan harian dari dokter, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum menambahkan rutinitas ini. Sahabat lansia sehat yang kami cintai, tubuh kita tidak minta banyak, hanya sedikit perhatian setiap hari. Dan air hangat adalah salah satu bentuk perhatian paling sederhana, tapi penuh makna. Ia masuk pelan-pelan, tanpa rasa, tapi membawa manfaat besar, membantu tubuh membersihkan dirinya sendiri, secara alami dan tanpa efek samping. Sahabat lansia sehat yang kami hormati, di usia yang semakin matang, banyak dari kita mulai merasakan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Kadang bangun tidur badan terasa berat, kepala kurang segar, nafas sedikit sesak, atau kulit terasa kering dan kusam. Semua ini bisa jadi bukan hanya soal usia, tapi juga karena tubuh kita sedang penuh sampah dari dalam. Apa maksudnya? Sampah? Bukan yang terlihat seperti kotoran di lantai, tapi racun-racun atau zat sisa metabolisme yang mengendap di dalam tubuh kita. Racun ini bisa berasal dari makanan yang tidak sehat, polusi udara, obat-obatan, bahan kimia dalam produk harian, bahkan dari stres berkepanjangan. Tubuh kita sebenarnya punya sistem yang luar biasa untuk membuang racun, melalui hati, ginjal, usus, paru-paru, dan kulit. Tapi, seiring usia, kemampuan organ-organ ini melambat. Akhirnya, racun yang seharusnya keluar, malah tertahan. Inilah yang membuat tubuh terasa berat, tidak bersemangat, mudah sakit, dan gampang mengantuk walau sudah cukup tidur. Nah, disinilah peran air putih hangat menjadi sangat penting. Herba air hangat, pembantu detoks alami yang aman dan murah. Sahabat, dibandingkan minuman herbal mahal atau suplemen detoks yang banyak dijual, segelas air putih hangat di pagi hari jauh lebih aman dan efektif, tanpa efek samping dan tanpa membebani tubuh. Mengapa air hangat? Bukan dingin atau biasa saja? Karena suhu hangat membuat tubuh lebih mudah menerima dan memproses air tersebut. Air hangat tidak mengagetkan lambung, tidak menghambat sirkulasi darah, dan justru merangsang sistem detoksifikasi untuk bekerja lebih efisien. Pembibitan bagaimana air hangat membantu detoks? Mari kita pelajari dengan sederhana. 1. Mengaktifkan organ pembuangan racun. Begitu air hangat masuk ke tubuh, suhu internal naik sedikit demi sedikit.
Ini memberi sinyal kepada organ-organ seperti hati dan ginjal untuk mulai bekerja. Hati akan memproses zat-zat berbahaya yang menumpuk dan memecahnya menjadi bentuk yang bisa dikeluarkan melalui urin atau keringat. Ginjal akan menyaring darah lebih aktif, memisahkan zat sisa, dan membuangnya lewat urin. Dengan bantuan air hangat, proses ini berjalan lebih lancar dan lembut. 2. Merangsang buang air kecil dan besar. Sahabat yang rutin minum air hangat di pagi hari biasanya akan lebih cepat buang air kecil dan lebih teratur buang air besar. Ini karena suhu hangat melemaskan otot-otot saluran kemih dan usus, sehingga membantu pengeluaran racun dari 2 jalur utama. 3. Mendorong keringat keluar. Meskipun hanya sedikit, air hangat juga bisa mendorong keluarnya keringat halus dari pori-pori kulit. Keringat inilah yang membawa sisa racun dari bawah kulit ke permukaan. Efek ini mungkin tidak langsung terasa, tapi bila dilakukan setiap hari, kulit akan terlihat lebih segar dan bersih. 4. Melancarkan peredaran darah. Dengan aliran darah yang lebih lancar, zat-zat racun bisa lebih cepat dibawa ke organ pembuangan. Ini penting, terutama bagi sahabat yang jarang bergerak atau sering duduk dalam waktu lama. Herba tanda-tanda tubuh perlu detoks. Sahabat, mari kita lihat, apakah sahabat pernah mengalami beberapa hal ini? Badan terasa berat walau tidak banyak aktivitas. Lidah berlapis putih saat bangun tidur. Nafas atau keringat mudah bau. Sering sembelit atau perut terasa penuh. Kepala sering pusing tanpa sebab. Kulit terlihat kusam, kasar, atau mudah gatal. Sering merasa mudah tersinggung atau tidak tenang. Jika iya, itu bisa jadi sinyal bahwa tubuh sahabat sedang kelebihan racun dan perlu dibersihkan secara perlahan. Dan air putih hangat adalah langkah awal yang paling aman untuk membantu proses ini. Cangkir teh tanpa gagang cara minum air hangat untuk detoks. Berikut beberapa tips agar manfaat air hangat untuk detoks bisa sahabat rasakan dengan maksimal. Minum di pagi hari saat perut kosong. Ini waktu terbaik karena tubuh masih bersih dari makanan. Air akan langsung masuk ke sistem pencernaan dan mempercepat kerja organ pembuangan racun. Gunakan suhu hangat, bukan panas. Suhu ideal adalah suam-suam kuku. Terlalu panas bisa melukai lidah dan lambung. Tes dulu dengan ujung jari atau bibir. Cukup 1 gelas, sekitar 200-250 ml. Tidak perlu terlalu banyak. Justru kalau berlebihan, bisa membebani ginjal, terutama bagi sahabat yang punya riwayat penyakit ginjal. Konsisten setiap hari. Jangan hanya sesekali. Tubuh butuh waktu dan kebiasaan untuk menunjukkan hasil. Rutinlah setidaknya 2 minggu untuk melihat perubahan. Boleh ditambah lemon atau jahe, opsional. Lemon membantu kerja hati, jahe membantu peredaran darah. Tapi tidak wajib, air putih hangat saja sudah sangat bermanfaat. Tanda peringatan 2 catatan penting untuk kondisi tertentu. Walaupun air hangat aman untuk kebanyakan orang, sahabat perlu berhati-hati jika sedang dalam pembatasan cairan dari dokter, menderita gangguan ginjal stadium lanjut, memiliki gangguan jantung berat, sedang konsumsi obat-obatan tertentu yang sensitif terhadap cairan. Untuk kondisi-kondisi di atas, konsultasikan dulu ke dokter sebelum menambah asupan cairan pagi hari. Balon ucapan testimoni sahabat sehat. Banyak dari sahabat kita yang sudah mencoba minum air hangat setiap pagi. Ada yang awalnya merasa biasa saja, tapi setelah 1 minggu, mulai terasa manfaatnya. Perut lebih ringan, kulit tidak kering, tidur lebih nyenyak, dan badan terasa tidak mudah pegal. Salah satu sahabat di Jawa Barat, usia 71 tahun, berkata, "Saya tidak sangka cuma minum air hangat setiap pagi bisa mengurangi sembelit saya. Dulu harus pakai obat, sekarang sudah tidak lagi. Bahkan saya merasa lebih segar setiap habis bangun tidur." Dan itu baru satu manfaat kecil dari segelas air hangat. Matahari berwajah kesimpulan bab ini. Sahabat lansia sehat, kadang yang paling sederhana adalah yang paling kuat. Air hangat memang tidak punya rasa, tidak harum, tidak manis. Tapi justru karena itu, dia bekerja tanpa beban. Ia membantu tubuh kita membersihkan diri dari dalam, secara halus, perlahan, dan alami. Mungkin tubuh sahabat sudah berteriak minta tolong sejak lama, tapi sahabat tidak pernah mendengar. Kini, mari kita dengarkan tubuh kita. Mari kita beri dia sesuatu yang lembut dan bermanfaat, air putih hangat di pagi hari. Di bab selanjutnya, kita akan bahas manfaat air hangat lainnya yang juga sangat penting bagi sahabat semua, yaitu menjaga sendi dan otot agar tetap nyaman dan tidak kaku. Karena kami tahu,
Rasa sakit di lutut, bahu, atau pinggang bisa membuat aktivitas sehari-hari jadi tidak nyaman. Benarkah air hangat bisa membantu meredakan keluhan itu?